Halo baking lovers, video kali ini adalah roti metode Yudane atau sokupan, di mana konon metode ini pertama kali ditemukan oleh Mr. Saito dari perusahaan tepung di Jepang. Yang dimaksud Yudane ini adalah proses mencampurkan tepung terigu dengan air mendidih, di mana rasio antara air dan terigu adalah 1:1. Tujuan pencampuran ini adalah untuk mengubah pati tepung terigu menjadi gluten. Kemudian, Yudane ini perlu diistirahatkan di chiller selama semalaman sebelum digunakan atau dicampurkan ke adonan roti. Dengan metode ini, roti yang dihasilkan teksturnya lebih lembut, kenyal, dengan serat yang panjang sehingga kelembutannya bisa bertahan lebih lama. Nah, teman-teman yang belum pernah mencoba metode ini, yuk sama-sama belajar untuk mencobanya ya. Pertama-tama, malam sebelumnya buat dulu Yudanenya. Siram ke tepung air yang mendidih, lalu aduk menggunakan spatula sampai adonan tercampur menjadi satu. Untuk memudahkan, setelah adonan tidak terlalu panas, bantu uleni dengan tangan sampai tercampur dengan baik. Setelah itu, bungkus adonan dengan menggunakan plastik wrap dan simpan di kulkas bagian chiller selama 8 jam atau lebih. Sekedar info, Yudane ini bisa tahan selama 2-3 hari di dalam chiller. Jadi bisa sekaligus dibuat 2 atau 3 resep jikalau hendak membuat roti selama 2 atau 3 hari berturut-turut. Nah, di hari berikutnya, campurkan terigu, gula pasir, ragi instan, dan susu bubuk ke dalam mesin roti. Lalu, tambahkan juga telur dan susu cair yang dingin. Kemudian, tambahkan pula dengan adonan Yudane yang dicabik-cabik kecil. Adon ke semua bahan itu dengan menggunakan mixer roti. Kemudian, tambahkan air es sedikit demi sedikit dan adon terus sampai terbentuk menjadi satu bulatan adonan. Setelah itu, hentikan putaran mixer, lalu tambahkan garam dengan butter. Adon lagi sampai adonan menjadi kalis elastis. Kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 20-25 menit dengan mixer roti saya. Sebagaimana biasanya, cek adonan kalis tidaknya adalah setelah terbentuknya window pane, maka berarti adonan sudah kalis. Setelah kalis, bulatkan adonan sehingga permukaan atas menjadi halus, lalu simpan di wadah yang tertutup, istirahatkan selama 10-15 menit. Setelah 15 menit, pulun adonan, kemudian bagi adonan menjadi 12 bagian, dengan berat masing-masing adalah sekitar 40 gram. Lalu, rounding ke 12 potongan adonan ini sehingga terbentuk bulatan yang permukaannya halus. Jangan lupa tutup menggunakan plastik atau serbet supaya permukaannya tidak menjadi kering. Ambil satu bulatan adonan, gilas tipis dengan diameter yang sama dengan lebar loyang. Setelah itu, lipat 2 sehingga membentuk setengah bulatan. Letakkan berdiri dalam loyang dengan bagian yang rata menghadap ke sebelah atas. Lakukan sampai semua bulatan adonan selesai dibentuk. Saat gilas, tepuk-tepuk atau tekan-tekan bagian pinggir bulatan yang ada gelembung-gelembung udaranya, supaya nanti setiap lapisan roti sisir bentuknya bisa rapi dan sama rata. Jikalau adonan terasa agak lengket, bisa taburi dengan sedikit tepung saat akan digilas. Setelah selesai tersusun rapi dalam loyang, tutup loyang dengan plastik atau serbet, lalu simpan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, olesi atas roti dengan campuran 1 kuning telur dengan 1 sendok makan susu cair.
Kemudian, masukkan di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api bawah selama 7 menit pertama. Lalu nyalakan api atas, panggang lagi dengan api atas dan bawah selama 7-10 menit atau sampai rotinya matang. Setelah matang, keluarkan rotinya dari oven, lalu segera olesi permukaan roti dengan butter. Baru kemudian keluarkan roti dari loyang, siap untuk disantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Metode Udane ini selain bisa untuk roti sisir atau roti tawar, juga bisa untuk roti isi, bahkan untuk donat dan roti goreng. Lain waktu saya akan share lagi ya. Sampai jumpa. Bye-bye.